Hai guys, good evening everybody. Berjumpa lagi dengan Sailor Number One YouTube channel yang membahas tentang edukasi maritime yang mungkin tidak dibahas di kampus, tapi akan kita bahas semuanya di channel YouTube ini. Oke guys, pembahasan selanjutnya ini saya akan tujukan untuk perwira-perwira muda, new officer yang akan join di atas kapal. Apa sih kira-kira persiapan apa yang perlu dipersiapkan ketika officer baru atau taruna yang baru lulus setelah kadet, dia sudah pegang ijazah, kemudian mau join on board? Hal-hal apa saja yang kira-kira perlu kita persiapkan? Karena mungkin di beberapa event banyak junior-junior kita ataupun kawan-kawan pelaut kita yang mungkin setelah lulus dari akademi, memegang ijazah ahli nautika, kemudian dia menjadi perwira di atas kapal, masih bingung apa ya yang akan saya lakukan di atas kapal. Dari semua itu guys, akan kita bahas semuanya di channel YouTube Sailor Number One. Untuk mendapatkan update terbaru tentang info-info maritime, edukasi maritime, silakan like and subscribe channel YouTube Sailor Number One. Simak videonya. What's up guys, welcome to my channel Sailor Number One YouTube channel, tentang tutorial dan tips bagi perwira-perwira muda atau taruna yang pertama kali lulus dan mau bekerja di atas kapal. Tentang apa sih persisnya yang perlu dilakukan ketika pertama kali naik kapal, karena masih banyak sekali perwira-perwira muda atau kawan-kawan kita junior officer, ex kadet yang sudah lulus dari pendidikan itu masih kebingungan apa sih yang perlu dilakukan sehingga mereka itu lancar ketika pertama kali bekerja di atas kapal. Tips-tips ini tidak terkhusus untuk para taruna sebenarnya atau para perwira yang baru lulus, tapi mungkin officer-officer yang lain atau kru-kru yang lain, karena video ini pada prinsipnya membahas tentang apa sih yang perlu dilakukan ketika orang pertama kali naik kapal. Let's go guys, inilah isinya. What to do by new officer? Apa sih yang perlu dilakukan oleh seorang officer yang pertama kali naik kapal? Bingung? Kenapa kok bisa bingung? Kebanyakan orang bingung apa yang harus dilakukan karena mereka tidak tahu mau ngapain sih mereka itu naik kapal. Kuncinya untuk tahu apa yang harus dilakukan dan dikerjakan di atas kapal, Anda itu harus tahu. Harus tahu lebih dulu mau ngapain sih Anda ke kapal itu. Ya, yang jelas apabila kita sudah mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita naik kapal, mau ngapain kita di atas kapal, pastinya kita akan tahu tugas-tugas kita, kerjaan-kerjaan kita di atas kapal itu seperti apa. Nah, Anda mau ngapain? Yang pertama, Anda adalah naik ke atas kapal untuk jaga di anjungan. Ya, jaga di anjungan guys, membawa kapal ketika kapal berlayar, atau jaga ketika kapal berlabuh, ketika kapal sandar lagi cargo operation. Itu yang pertama, Anda mau jaga. Maka ketika Anda mau jaga di anjungan, apa yang perlu Anda lakukan? Banyak sekali pelajaran-pelajaran ilmu navigasi, menjangka peta, P2TL. Semua itu adalah tutorial-tutorial, edukasi yang harus kita pelajari sehingga kita bisa lancar ketika jaga di anjungan sebagai perwira junior. Itu apa aja? Yang pertama nih, mau jaga di anjungan, yang harus kalian lakukan ketika pertama kali join on board sebagai junior officer, yaitu mengenali layout anjungan. Layout anjungan tuh keadaan sekeliling anjungan, semua tampilan anjungan. Kenali, lihat sekeliling anjungan, di mana itu radar, di mana ECDIS, di mana AIS, di mana GPS, di mana BNWAS, di mana speed log, GMDSS, dan alat-alat navigasi lainnya yang masih banyak di atas anjungan itu. Setelah kita tahu alat-alat navigasi, pelajari juga, kenali tombol-tombol lampu,
lampu navigasi di mana, lampu pandu di mana, lampu crossing di mana, itu semua kita harus paham. Jadi ketika kita jaga, jangan sampai kita tuh merepotkan perwira yang lain karena ketidaktahuan kita atau kemalasan kita untuk memahami yang sebenarnya kita nggak perlu nanya-nanya itu kepada atau sampai membangunkan perwira yang lain ketika kita nggak ngerti. Jangan sampai kita itu nggak ngerti. Makanya dari awal ketika naik kapal, kenali dulu layout anjungan seperti apa. Ketahui semua alat, pergi ke setiap sudut, ke setiap jengkal dalam anjungan itu. Kemudian belajar dan memahami layout anjungan, maka Anda akan memiliki gambaran yang jelas dalam pikiran Anda. Ketika kita sudah mempelajari, sudah keliling ke anjungan, itu sudah ada gambarannya, gambarnya jelas. Kemudian setelah kita kenali layout anjungan, kenali setiap peralatan yang ada di anjungan, alat navigasi. Mintalah pada officer yang Anda gantikan itu untuk menjelaskan prinsip-prinsip dasarnya. Jangan berharap dijelaskan secara detail semuanya dari mulai alat ini sampai alat ini bagaimana, jangan. Anda bukan lagi anak-anak SMA atau SMP yang perlu disuapi dan diajari sedikit demi sedikit. Jadi kita hanya perlu prinsip dasarnya. Oh, GPS seperti ini. Oh, ini kalau mau bikin waypoint begini, kalau mau pindah rute seperti ini. Oh, kalau mau cek ice kapal begini, caranya identifikasi kapal lain seperti ini. Itu aja. On off power steering, on off alat navigasi, itu saja. Itu dulu dipelajari dengan baik. Setelah itu sudah selesai alat-alat navigasinya, prinsip kerjanya sudah kita pahami, kita perlu mempelajari lagi lebih dalam semua peralatan navigasi. Mempelajari lebih dalam semua peralatan navigasi dari mulai A sampai Z, Anda harus kuasai. Bagaimana cara menguasainya? Baca habis manual book satu persatu. GPS bagaimana, cara pengoperasiannya, radar bagaimana, jika ada troubleshootnya seperti apa, solusinya bagaimana, kita harus belajar. Dari mana itu bisa dipahami? Dari manual book. Back to manual book. Babat habis, makan semuanya sampai tidak ada yang tersisa. Sampai kalian benar-benar memahami itu alat-alat navigasi. Karena ketika kalian jaga, Anda harus betul-betul kuasai alat navigasi. Jangan sampai kita itu nggak ngerti, cuman bergantung pada ini. Oh, katanya biasanya seperti ini, biasanya seperti itu. Itu kata-kata yang paling jangan sampailah digunakan di atas kapal. Hilangkan kata-kata biasanya. Kita pelajari, kita pastikan apa yang harus dilakukan, prosedurnya seperti apa. Dari mana kita tahu? Back to manual book. Ya, begitulah seorang junior officer atau officer deck yang naik ke atas kapal. Anda familiarisasi dengan semua peralatan yang ada di anjungan. Anda cek, Anda pelajari. Karena Anda datang ke kapal atau ke anjungan, yang pertama adalah mau jaga. Itu yang pertama. Selanjutnya yang kedua, setelah kita tahu bagaimana mengoperasikan alat-alat navigasi, semua itu seperti yang saya sebutkan di atas. Setelah kita sudah paham bagaimana mengoperasikannya, sudah kita pelajari alat-alat tersebut, selanjutnya pelajari alat-alat di anjungan lebih detail lagi. Power supply-nya dari mana, ini antenanya kemana, kalau trouble itu sistemnya gimana solusinya. Kemudian koneksi antara alat navigasi A dengan alat navigasi yang lain itu seperti apa, itu kita pelajari lebih dalam. Jadi alat navigasi itu tidak tiba-tiba menyala, tidak tiba-tiba connect aja. Itu ada prinsip sumber powernya dari mana. Nah seperti itu ya, supply powernya itu dari mana. Loh, kok sangat detail banget sih yang perlu diketahui, yang perlu dipelajari? Apakah memang selalu ditanyakan dan selalu dibutuhkan hal-hal itu? Saya bilang, mungkin Anda tidak akan menemukan manfaatnya secara langsung.
dan dalam waktu yang sangat singkat atau tiba-tiba. Seperti kita makan cabai langsung terasa panas lidah kita, enggak seperti itu. Tapi ketika suatu saat Anda mendapatkan trouble, Anda akan menemukan diri Anda telah mengetahui segalanya. Wow, keren bukan? Iya, keren sekali. Dan apa yang Anda pelajari di setiap kapal, SMS manual book, alat-alat navigasi, cara cargo operation, dinas jaga, P2TL dan lain sebagainya, itu akan menjadi tambahan ilmu buat Anda. Itulah kelebihan Anda dibandingkan orang lain. Ketika Anda sudah belajar dengan baik, Anda sudah selangkah lebih maju dibandingkan orang yang tidak memanfaatkan waktunya untuk belajar di atas kapal. Dan ilmu yang Anda miliki, yang sudah Anda pelajari, itu tidak akan pernah berat untuk dibawa kemana-mana. Selanjutnya, setelah kita sudah memahami alat navigasi, sudah keliling anjungan, sudah mengetahui layoutnya, prinsip kerja dasarnya seperti apa, kemudian kelanjutannya setelah dipelajari itu alat-alat di anjungan itu detailnya bagaimana sudah paham. Selanjutnya, pelajari rutinitas pada saat jaga. Nah, saat jaga itu kita tidak hanya jaga berdiri atau duduk atau keliling-keliling nengok-nengok, tapi ada rutinitas pada saat kita dinas jaga, entah itu 48 ataupun 812 ataupun 12/4. Itu ada rutinitas yang perlu kita lakukan dan kita record. Salah satunya adalah mengisi logbook, mengisi radio logbook, GPS log, anchor position log, GMDSS log, dan lain sebagainya. Kompas error, echo sounder log, banyak lagi pokoknya logbook di atas kapal itu di anjungan banyak. Checklist, handover watch itu juga kita isi, kita pahami. Jangan cuma tanda tangan, master neck order apa. Pahami, baca baik-baik apa isinya. Master sending order seperti apa kita baca, master neck order seperti apa kita baca. Tidak perlu Anda ketahui semuanya dalam satu hari atau satu saat itu juga. Yang penting prinsipnya Anda tahu. Selanjutnya Anda akan punya waktu 1 minggu sampai 2 minggu dan seterusnya untuk melakukan itu semua. Habiskan waktu untuk belajar di awal-awal, kemudian semua itu Anda tahu di atas kepala Anda. Semua itu akan Anda ketahui, Anda pahami, dan selanjutnya akan berjalan dengan mudah. Tinggal melaksanakan secara rutin kegiatan-kegiatan dan laporan-laporan ada di daily, monthly, weekly, quarterly, dan sebagainya. Itu tadi tugas pertama ketika naik kapal adalah jaga, ya, dinas jaga di atas kapal. Kemudian persiapan yang kedua, apa sih yang harus dilakukan ketika ada junior officer atau mualim 3 atau mualim 4 yang baru naik di atas kapal? Yang kedua adalah membantu mualim 1 atau chief officer sebagai safety officer tentang LSA dan FFA, life saving appliance dan fire fighting appliance. Hafalkan semua itu. Cek alatnya, kalian keliling ke deck, keliling ke safety store, keliling ke bridge, ke kamar mesin, ada alat-alat LSA FFA di mana aja tempatnya. Oh, gimana saya caranya mengetahui, sedangkan kapal itu desainnya seluas itu dan alat-alatnya itu menyebar di mana-mana. Itu gampang banget. Kalian lihat itu kadang di lorong gang kapal itu ada fire control plan. Fire control plan atau bisa dibilang safety plan juga, itu mendata semua alat-alat LSA FFA yang ada di atas kapal. Misalkan tidak ada di dinding-dinding akomodasi, buka fire plan di tabung sebelah kanan dan kiri kapal ada yang berwarna merah. Itu di situ terkunci rapat. Buka, ada fire plan juga di sana. Cek fire plan isinya apa aja. Oh, LSA-nya misalkan breathing apparatus ada di sini. Kemudian APAR ada di sini, immersion suite ada di sini. Itu semua ada, guys. Jadi kalian data, kalian cek bahwa itu inventory list-nya dan inventory status LSA FFA-nya baca. Kemudian
pahami, sesuaikan dengan jumlah yang ada di fire plan, karena itu harus sesuai fire plan. Kita nggak bisa misalkan di fire plan tuh breathing apparatus ada 6 misalkan, tapi di dalam inventory cuma 5, itu nggak boleh. Apa yang ada di fire plan tuh harus sama aktual dengan apa yang ada di atas kapal. Jadi pelajari baik-baik, hafalkan alatnya, kemudian maintenance-nya seperti apa. Itu tugas kalian, membantu Chief Officer untuk merawat LSA FFA. Jadi cukup banyak LSA FFA di atas kapal itu kita pelajari satu persatu, kita keliling, kita cek dari mulai forward store, forecastle, fan store, dan lain sebagainya, banyak sekali. Setelah itu, yang kedua tadi adalah membantu Chief Officer. Yang ketiga, membantu Master untuk menyiapkan dokumen-dokumen departure and arrival dokumen. Persiapan dokumen kapal, dokumen keberangkatan, dokumen tiba ketika kita tiba di pelabuhan, atau ketika kita mau berangkat dari pelabuhan ini menuju pelabuhan ini, itu dokumennya apa aja sih yang diperlukan, kalian tanyakan. Bisa kalian tanyakan ke Mu'alim 3 atau Mu'alim 4 yang Anda gantikan, di mana sih filenya ditaruh ya kan, di komputer kapal, untuk clearance, untuk bond store, untuk nil list dan lain sebagainya. Itu semua disiapkan. Kita tinggal cek ulang, kemudian kita pastikan itu sesuai dengan yang ada di atas kapal. Membantu dokumen kapal juga, membantu kapten untuk mengurus dokumen kapal, dalam artian itu ada Ships Trading Certificate Part A, kemudian Ships Equipment Certificate Part B. Itu juga update, junior officer yang update, cek, kemudian laporkan ke master untuk pengecekan dokumen-dokumen kapal yang akan dibawa agent pergi ke Syah Bandar untuk clearance. Itu ada namanya sertifikat checklist sertifikat. Nah, setelah tahu dokumen-dokumen itu, atau misalkan kita nggak ngerti nih, apa sih yang kalau masuk pelabuhan A, misalkan nih pelabuhan A apa ya yang disiapkan, kita nggak ngerti, jangan panik dulu, tanyakan kepada chief officer atau second officer atau master apa-apa yang dipersiapkan. Dan saat ini itu agen-agen yang ada di beberapa pelabuhan tuh biasanya sudah meminta, misalkan jauh-jauh hari sebelum kapal tiba tuh, tolong disiapkan dokumen apa, dokumen ini, tinggal kita ngikutin requestnya mereka itu apa, untuk progress clearance kita, untuk progress sandar kita itu seperti apa, kayak begitu. Kemudian setelah membantu master, yang keempat biasanya kalau Mu'alim junior merawat dan menjaga running store medical equipment. Sama seperti LSA FFA, kita pelajari juga itu medical equipment. Kita masuk ke hospital, kita cek jumlah obat-obatan seperti apa yang tersedia, stretcher kondisinya bagaimana, ya kan. Kemudian obat-obat yang sudah kadaluarsa jangan disimpan di situ, kita buang. Kita selalu update, mencatat semua obat-obatan yang dipakai untuk kru, misalkan begitu, dan kondisikan hospital itu selalu rapi, bersih, dan tidak kotor ya guys, supaya steril, tidak ada penyakit gitu guys. Nah, setelah itu semua dilakukan dari mulai nomor 1 sampai dengan nomor 4, mulai dari dinas jaga, yang kedua terus kemudian membantu Mu'alim 1, yang ketiga membantu master, yang keempat medical equipment. Anda perlu memiliki rencana ke depannya atau kurikulum sendiri lah, istilahnya plan kerja. Oh, hari ini saya ingin mempelajari ini, besok saya harus mengerjakan ini, lusa akan saya bikin ini untuk laporan bulanan saya, untuk ini. Anda bikin plan kerja, jadi tidak ada waktu Anda itu yang nganggur di atas kapal cuma duduk-duduk diam atau nggak ada kegiatan, termenung sendiri. Jangan. Habiskan waktu kalian selagi masih muda untuk belajar. Apa sih yang harus dilakukan ini? Apa yang belum saya kerjakan ya? Oh, dari SMS manual, SBBM seperti apa ya? Keyboard prosedur manualnya
apa yang harus dilakukan. Untuk seaboard safety manualnya apa yang harus dilaporkan. Nah, itu tadi. Salah satunya harus ada plan kerja. Ya, plan kerja ini kalian buat sendiri, jangan menunggu di order oleh chief officer atau second officer atau master. Oh, kamu bikin ini dulu Ted atau apa. Jangan, usahakan kita punya plan kerja. Ketika kita misalkan itu nggak diminta, kita juga udah siap. Misalkan diminta, kita sudah ada gitu loh. Ini sudah siap, hari ini laporan ini bla 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 bla, udah siap semua. Ketika Anda sudah mengetahui itu, kemudian sudah memahami beberapa prinsip kerja, dan Anda sudah ketahui hal-hal yang mungkin dikerjakan atau mungkin diperlukan, maka ketika Anda berpindah ke kapal lain atau sudah finish kontrak, kemudian Anda di rolling pindah ke kapal lain, Anda sudah tahu dasarnya. Jadi kita sudah tahu dasarnya, tinggal menyesuaikan kapal di kapal ini seperti apa. Demikian terus menerus berputar, dan Anda akan semakin menguasai pekerjaan Anda. Semakin menguasai, sampai akhirnya di titik Anda sudah benar-benar menguasai dan kantor mempercayakan kepada Anda untuk promosi jabatan. Tetap semangat, begitulah bekerja di atas kapal. Tidak ada yang sulit, namun tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa kita kerjakan. Tidak ada hal yang mungkin menurut kita itu terlalu mudah atau terlalu berat. Semuanya itu beresiko. Jadi lakukan dengan senang hati, dengan hati gembira, niatkan ibadah untuk menafkahi keluarga atau untuk masa depan Anda. Jangan sia-siakan waktu muda Anda untuk berfoya-foya, leha-leha nggak jelas. Pelajari betul-betul dari mulai dasar. Ketika kalian sudah dari mualim 3, dari mualim junior sudah paham, dan saat ketika Anda dipromosikan jadi mualim 2, kemudian sampai lagi mualim 1, sampai dengan Anda master, Anda betul-betul memahami. Jadi ketika sudah di atas, kalian tahu, oh mualim 3 kerjanya gini. Kalau kamu nggak beres, saya tahu nih. Kalau saya dulu ngerjain ini bla 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 bla. Nah, kita bisa ngecek, itulah gunanya. Step by step, jangan langsung mau naik lagi langsung jadi mualim 2 atau apa, jangan. Jadi step by step kita lewati dengan sabar dan ikhlas, tentunya dengan dedikasi dan semangat yang tinggi untuk membawa kapal dengan aman supaya perusahaan juga semakin maju. Ketika perusahaan kita semakin maju, otomatis pelautnya juga semakin baik gitu loh, kualitas kesejahteraannya. Begitulah beberapa tips-tips yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya, adik-adik junior saya atau perwira-perwira muda yang lainnya dari seluruh Indonesia ini. Semoga bermanfaat, dan apabila Anda mendapatkan informasi yang penting dan Anda merasa informasi ini berguna untuk diri saya, berguna untuk diri Anda, jangan lupa like and subscribe channel YouTube Sailor Number 1. Bagikan sebanyak-banyaknya, share sebanyak-banyaknya untuk menyebarkan ilmu. Ketika kita menyebarkan ilmu, kita sedang beramal. Karena salah satu amalan yang tidak terputus-putus sampai dengan kita meninggal dunia adalah ilmu yang bermanfaat. Maka dari itu jangan lupa share sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki kecakapan pelaut Indonesia semakin maju. See you next time and